Ini tentu akan menjadi sebuah alarm, akan menjadi semua reminder yang keras bagi kita tentang bagaimana kita memahami dan mengamalkan konsep tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan oleh karenanya mungkin langsung saja Ustadz, kepada Ustadz Badrussalam kami persilahkan dari hati yang bertauhid Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, manusia hidup di dunia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, mengenal Allah dan mengesakannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ibadah tujuannya adalah memperbaiki hati. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyebutkan bahwa tujuan ibadah adalah agar menimbulkan takwa. Dan takwa itu tempatnya di sini, kata Rasulullah. Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna, kata Rasulullah. Ketahuilah, takwa itu tempatnya di sini. Ketahuilah, takwa itu tempatnya di sini, yaitu di hati, saudaraku. Manusia tidak mungkin bahagia tanpa mengenal Allah. Kebahagiaan yang paling terhingga, yang tak terhingga, adalah kebahagiaan ketika mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang paling nikmat ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada sebuah surga, jannah. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia, saudaraku? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelezatan yang paling lezat ketika seorang hamba bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi kelezatan dunia. Kita kalau menikmati kelezatan dunia, itu hanya sebatas kelezatan yang berhubungan dengan badan kita, saudaraku. Tapi kelezatan hati, itulah hakikat kenikmatan yang luar biasa. Bahkan itulah hakikat kebahagiaan sebagai seorang hamba. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam An-Nawawi ketika menafsirkan sabda Rasulullah SAW, "Thalathun
man kunna fiha wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai. Siapa yang 3 perangai ini ada pada diri seseorang, dia akan menemukan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman, saudara? Kata Imam An-Nawawi, halawatul iman hiya al-istilzadu bit-ta'at. Manisnya iman adalah merasa lezat dengan ketaatan, saudara. Ketika kita zikir, kita merasa nikmat. Ketika kita sholat, hati kita merasa tenang. Dan ketentraman kita dijadikan oleh Allah ketika kita berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW, Pak, Rasulullah SAW itu dijadikan ketenangan jiwanya saat sholat. Kata Rasulullah, waju'ilat qurratu aini li fis sholah. Dan dijadikan qurratu ain, kesejukan pandangan, ketentraman hati, kata Rasulullah SAW, itu di dalam sholat. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah sabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Hai Bilal, istirahatkan kita, tenangkan hati kita dengan sholat. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Silakan Anda bandingkan ya, tentang kebahagiaan seseorang ketika mengenal Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, bandingkan oleh Anda dengan orang yang bahagia dengan harta. Ada orang yang bahagia dengan harta. Apakah kira-kira dengan harta kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang betul-betul bahagia? Tidak, Pak. Orang yang diberikan oleh Allah harta, naam, kelihatannya sih gembira, Pak. Hatinya sepertinya bahagia, Pak. Tapi tidak, dia tersiksa. Kata ya Syekhul Islam yang kedua itu Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa oleh sesuatu itu. Antum cinta harta, antum akan tersiksa oleh harta. Orang yang sangat cinta harta, antum lihat ya, dia akan siang malam banting tulang untuk mencari harta, saudaraku. Setelah dapat harta, dia takut kehilangan harta, saudaraku sekalian. Sehingga ia tersiksa dengan harta itu. Orang yang cinta wanita, tersiksa ia dengan wanita. Satu-satunya cinta yang tidak menyiksa batin hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah, ya akhal Islam, menimbulkan ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Coba antum merasakan, ketika antum sholat, lalu dalam sholat antum nangis karena takut kepada Allah, pasti antum akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Coba antum merasakan, ketika kita baca Quran, lalu kita pahami Al-Quran, lalu berderailah air mata kita, takut kepada Allah. Wallahi ya akhi, itu kenikmatan yang luar biasa di hati kita. Mungkin kita tidak mau menukarnya dengan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan yang kita rasakan ketika kita mengenal Allah, ketika kita bersimpuh di hadapan Allah, itu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Makanya, Pak, penduduk surga nikmat yang paling nikmat apa? Hah? Kenikmatan penduduk surga yang paling nikmat apa? Melihat wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga dari melihat wajah Allah. Sebagaimana di dunia, penduduk surga tidak ada yang paling nikmat dari bermunajat kepada Allah.
Maka di surga pun tidak ada yang paling nikmat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mengenal Allah menimbulkan kekuatan dalam kehidupan, saudaraku. Mengenal Allah menjadikan hati kita tegar menghadapi berbagai macam kesulitan. Mengenal Allah menimbulkan kesabaran ketika bencana menerpa kita, musibah menghampiri kita, berbagai macam ujian silih berganti, saudaraku seiman. Mengenal Allah, saudaraku seiman, menjadikan orang yang diberikan nikmat bersyukur kepada Allah. Karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah menjadikan seorang hamba, saudaraku seiman, menjadi hamba yang betul-betul takut dalam berbagai macam keadaan. Dia tidak berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak berani untuk berkhianat. Ketika ia diberikan amanah, takut dia untuk khianat. Kenapa? Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Suami yang mengenal Allah, maka dia akan menjadi suami yang Masya Allah. Suami yang terbaik terhadap istrinya dan anaknya. Istri yang mengenal Allah, dia akan menjadi istri yang betul-betul berbakti kepada suaminya, saudaraku. Siapapun Anda, jika Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pengenalan kita kepada Allah merubah kita sebagai seorang manusia menjadi sebuah sifat-sifat yang sangat sempurna. Ya Allah, saudaraku seiman. Siapapun Anda pejabat yang kenal Allah, Anda akan menjadi pejabat yang adil, yang takut kepada Allah. Pejabat yang takut untuk korupsi. Kenapa? Kenal Allah. Anda sebagai seorang direktur, kenal Allah. Maka Anda akan menjadi direktur yang amanah, yang profesional. Karena Anda akan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang mengenal Allah, ya akal Islam, akan memberikan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya lihat, saudaraku, siapa manusia yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Manusia yang paling kenal Allah, Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana akhlak beliau. Bagaimana ibadah beliau. Bagaimana kehidupan beliau. Semakin kenal kepada Allah, semakin luar biasa kehidupannya. Rasulullah SAW bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, luar biasa. Akhlaknya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jiwa pemaafnya yang luar biasa. Jiwa dermawannya yang luar biasa. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena beliau orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW paling sabar menghadapi berbagai macam ujian. Kenapa? Karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling banyak berdoa siapa, Pak? Rasulullah SAW. Siapa di antara antum yang sudah hafal semua doa Rasul? Ada? Buku Ustadz Yazid, zikir, doa dan zikir itu, siapa yang sudah hafal semuanya? Itu doa Rasulullah SAW. Bukankah itu bukti
manusia yang paling banyak berdoa kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Padahal beliau manusia yang paling baik. Beliau manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ternyata manusia yang paling banyak berdoa, meminta kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Siapa manusia yang paling banyak istighfarnya kepada Allah? Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Tapi kata Rasulullah SAW apa, Pak? Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ati marrah. Aku setiap harinya istighfar minta ampun dan taubat 100 kali, Pak. Dan kalau antum kumpulkan hadis-hadis tentang istighfar Rasulullah, ternyata lebih dari 100. Di pagi petang, Rasulullah istighfar. Ibnu Umar berkata, aku menghitung istighfarnya Rasulullah dalam sebuah majelis lebih dari 100 kali. Kata Ibnu Umar, di suatu majelis Rasulullah SAW sering mengucapkan ini, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan aku hitung sampai 100 kali beliau ucapkan itu. Itu baru dari satu majelis, bayangkan. Sementara kita dijamin masuk surga? Enggak. Kita sudah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang? Tidak. Tapi kita ternyata orang yang paling jarang istighfar kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena kita kurang kenal Allah, Pak. Manusia semakin kenal Allah, semakin banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah saudaraku seiman rahimahullah. Kekuatan yang dahsyat pada seorang manusia adalah ketika ia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum lihat orang-orang yang kenal Allah itu, Pak. Saat dia dalam berbagai macam aktivitas, berbisnis dan yang lainnya, dia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, dia tidak pernah menggantungkan kepada dirinya. Tidak. Makanya lihat, doa-doa Rasulullah SAW penuh dengan tauhid. Di pagi hari, di petang hari, Rasulullah SAW berdoa begini, Ya Hayyun, Ya Qayyum, bika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa tauhid, Pak. Ya Hayyun, Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, bika astaghith, kepadamu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada aku. Jangan engkau serahkan aku pada diriku. Masya Allah. Apa maksudnya, Pak? Artinya jangan sampai ya Allah, engkau tidak bantu aku ya Allah. Dalam setiap aktivitasku bantu aku ya Allah. Aku butuh bantuanmu ya Allah. Bagaimana Allah tidak akan bantu orang seperti ini, Pak? Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang paling indah. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan mukmin itu seperti apa, Pak? Seperti pohon kurma. Antum tahu pohon kurma? Pohon kurma itu ada jantungnya, Pak. Jantung pohon kurma itu namanya jimar. Kalau pohon pisang kan ada jantungnya ya. Nah, pohon kurma juga ada jantungnya. Antum pernah makan nggak jantung pohon kurma? Nggak pernah ya? Itu nikmat banget, Pak. Rasanya manis.
enak. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Inna syajarah mathaluha mathalul mu'min." Ada sebuah pohon, perumpamaannya mirip seorang mukmin. Pohon apa itu? Para sahabat bingung, pohon apa ya? Akhirnya mereka berkata, "Akhbirna ya Rasulullah." Kabarkan kepada kami, ya Rasulullah, pohon apa itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Yan nakhlah." Pohon kurma. Pohon kurma, saudaraku. Subhanallah. Jantungnya itu indah, nikmat. Demikian pula hati seorang muslim. Hati mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baiknya hati, seindah-indahnya hati, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya akhi, kenapa hati itu semakin baik ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena pengaruh tauhid itu, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mentauhidkan Allah, hatinya tawadu dan tidak sombong. Orang yang mentauhidkan Allah, hatinya ikhlas, gak mengharapkan pujian manusia. Hati yang mentauhidkan Allah, dia tidak mengharapkan ridho manusia. Enggak. Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-Fudail bin Iyad berkata, "Alamatu zuhdi fid dunya wa fin nas." Tanda kamu zuhud terhadap dunia dan terhadap manusia, apa itu? Allah tuhibba thana'an nas, yaitu kamu tidak suka kepada pujian manusia. Wala takhafu madhammatan nas, dan kamu tidak takut dengan celaan manusia. Tidak takut, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka saudaraku seiman, inilah kekuatan, saudara. Kita dalam berumah tangga, kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kita, Pak. Itu berbuat baik sama istri, tidak mengharapkan pujian dari istri. Tidak. Suami yang mentauhidkan Allah, dia berbuat baik kepada istri karena mengharapkan ridho Allah. Bukan pengen dapat balasan dari istri, tidak sama sekali. Karena dari itulah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidup dengan tauhid itu indah, saudaraku. Maka siapapun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Sungguh kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik, Masya Allah. Wa nanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Bayangkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu saudaraku, hamba Allah yang paling baik di sisi Allah adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya tentang orang yang beriman, "Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik manusia. Manusia terbaik yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Apa balasan mereka, Pak? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, wajib setiap kita untuk belajar tauhid. Wajib setiap kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhi, wajib setiap kita untuk mengenal hak Allah yang paling besar. Hak Allah yang paling besar yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhi,
Wajib setiap kita untuk belajar tentang syirik. Apa itu syirik? Apa macam-macam syirik? Karena syirik itu dosa yang paling berat di sisi Allah. Siapapun yang mati di atas kesyirikan, dia tidak akan pernah masuk surga, ya akhi. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan ia masuk surga. Belajar syirik. Wallahi akhal Islam. Dahulu Nabi Ibrahim takut, Pak. Takut jatuh kepada kesyirikan. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala, ya Allah. Rasulullah, manusia yang paling mentauhidkan Allah, beliau takut dari syirik, Pak. Sampai Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, dalam perkara yang aku tidak ketahui. Ya akhi, semangat kita belajar tauhid harus lebih besar, Pak. Salah kalau antum lebih semangat misalnya belajar fikih dibandingkan belajar tauhid. Salah besar itu, Pak. Tauhid itu disebut oleh para ulama terdahulu apa, Pak? Al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar, fikih yang paling penting adalah fikih tentang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya akhal Islam, saudaraku sekalian. Maka aib seorang hamba, ya, dia faqih tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang fikih muamalat, tapi dia nggak paham tentang tauhid, tentang syarat-syarat la ilaha illallah, dia nggak paham. Tentang pembatal-pembatal keislaman, dia nggak paham. Wallahi akhal Islam, ini orang tertipu, saudaraku seiman. Oleh karena itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama membahas tauhid dalam kitab-kitab mereka. Karena itu adalah merupakan intisari dakwah semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul berdakwahnya kepada tauhidullah azza wa jalla. Yang difokuskan oleh para rasul dalam berdakwah kepada tauhidullah azza wa jalla. Apa ada nabi yang membuka dakwahnya dengan membahas ekonomi? Nggak ada. Apa ada nabi yang membuka dakwahnya dengan politik? Nggak ada. Apa ada? Tidak ada. Ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah, kaum musyrikin mereka berbuat bid'ah. Mereka berbuat maksiat. Ya tidak. Orang musyrikin di zaman Rasul, waktu Rasul diutus, Pak, mereka suka berzina, suka mencuri, suka membunuh, suka makan riba. Ketika Rasulullah SAW diutus kepada kaum musyrikin, apakah yang pertama kali beliau ingatkan itu jangan makan riba? Tidak. Apakah yang Rasulullah pertama kali dakwahkan jangan berzina? Tidak. Ternyata yang pertama kali dakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun lamanya Rasulullah berdakwah kepada tauhid. Sampai-sampai 5 hari Rasulullah sebelum wafat masih mengingatkan tauhid. Rasulullah 5 hari sebelum wafat, beliau bersabda kepada para sahabatnya apa? Kata Rasulullah SAW, "Ala la'natullah alal yahud wan nasara, ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid." Ketahuilah, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid.
yuhadziruhum ma sana'u. Padahal Pak, pada waktu itu para sahabat keimanannya sudah luar biasa Pak. Tapi tetap Rasulullah SAW mengingatkan, memperingatkan tentang bahayanya kuburan. Rasulullah melarang jangan sampai mengambil kuburan dijadikan sebagai masjid, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika ada seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Aja'altani lillahi niddah. Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa ucapan ini mengandung kesyirikan, saudaraku sekalian. Makanya akhi, mari kita berpikir bersama. Kita hidup di sebuah negeri yang kesyirikannya merajalela. Dan kita harus kita akui itu, Pak. Pengagungan terhadap kuburan yang luar biasa. Sesajen-sesajen di mana-mana. Sedekah bumi. Demikian pula berbagai macam jenis kesyirikan. Mistik-mistik. Perdukunan. Ramalan bintang. Subhanallah. Maka dari itu ya akhi, di negeri kita ini harus lebih banyak kita bicara tentang tauhid ya akhi. Pahamkan masyarakat tentang tauhid. Makanya saya merasa heran Pak. Saya heran dengan sebagian ikhwah teman-teman pembicaraannya kebanyakan tentang politik aja politik. Masya Allah. Kita katakan ya akhi, antum sibuk ngomongin politik sementara tetangga antum berbuat syirik. Antum sibuk membicarakan politik sementara tetangga kita nggak sholat. Bagaimana ini? Ada kemungkaran yang lebih besar. Syirik lebih besar kemungkarannya Pak daripada korupsi. Orang nggak sholat, nggak mau sholat, itu lebih besar kemungkarannya Pak. Coba saudaraku sekalian. Coba kita pikirkan ini yang lebih besar saudaraku seiman. Makanya kita ini darurat tauhid Pak. Ya. Kalau dikatakan negeri Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya dalam masalah akidah memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak kesyirikan, merajalela, banyak kemungkaran. Kemarin ketika 17 Agustus, banyak orang merayakan 17 Agustus dengan apa Pak? Dangdutan, maksiat. Seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abadan. Ya, akhi. Wallahi perjalanan kita masih berat saudaraku untuk memperbaiki ini, Pak. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi fobi terhadap agamanya. Diajak untuk mengenal Allah. Dia lebih senang mengenal manusia. Diajak kepada syariat Rasulullah. Dia lebih senang dengan adat istiadat orang tua. Gimana saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhal Islam, mari kita betul-betul mempelajari tauhid ya akhi. Tanamkan tauhid di hati-hati kita. Tanamkan tauhid di hati-hati anak-anak kita. Tanamkan tauhid di hati keluarga kita dan masyarakat kita. Itu dulu saudaraku seiman. Tujuan dakwah para nabi dan rasul menanamkan tauhid. Itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Dan tentunya Pak, pembahasan tentang tauhid tidak mungkin pada kesempatan kali ini ya, karena ini kan hanya sebatas, istilahnya muqaddimah saja, Pak. Adapun tentang masalah tauhid secara mendetail ya, kita wajib kajian rutin, Pak. Membahas kitab tauhid secara detail supaya kita paham, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian yang bisa sampaikan. Barangkali iya ada yang mau bertanya, fadhal, na'am. Taib, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Ini sangat penting bagi kita, teman-teman semuanya, bagaimana sampai dengan hari ini kita memastikan bahwa kita benar-benar mengenal Allah itu ternyata bukan hanya sekedar dari ilmu yang kita fahami semata, tapi juga bagaimana kita mengamalkan setiap apa yang telah Allah sampaikan, apa dalam firman-Nya di Al-Quran tentunya, dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana juga kita memiliki rasa takut ketika kita akan melakukan sesuatu. Itu juga yang menjadi salah satu parameter bagaimana kita betul-betul mengamalkan tauhid dalam hati kita. Dan silakan kami berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya, namun mungkin di malam hari ini teknisnya agak sedikit berbeda. Kami persilahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya dalam selembar kertas, dan kemudian silahkan diberikan kepada panitia yang terdekat. Ustadz, mungkin sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaannya, Ustadz. Satu pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Bagaimana supaya kita lebih mengenal Allah? Syekh Utsaimin dalam syarah Ushulul Tsalatsah mengatakan, mengenal Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama, mengenal Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Baca misalnya surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca contohnya ayat kursi. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya, siapa dirinya. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cara yang kedua, mengenal Allah melalui alam semesta. Makanya Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar, la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Coba Pak, biasakan ketika antum misalnya pergi ke gunung, melihat pemandangan yang indah. Coba lihat, pikirkan, betapa indahnya alam ini. Siapa yang menciptakannya? Supaya kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, tadabur alam yang tidak menimbulkan pengenalan Allah itu tadabur alam yang sia-sia. Kita kan terkadang suka pergi ke gunung, ngapain? Tadabur alam. Tapi ternyata tidak menambah keimanan, tidak semakin mengenal Allah. Ini namanya tadabur alam yang sia-sia, Mas, nggak ada manfaat. Ya. Maka dari itu ya, ketika antum melihat gunung yang sangat kuat, berpikir, siapa yang menciptakan gunung ini? Kenapa Allah ciptakan gunung? Dari situ kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum melihat lautan yang sangat luas, kita berpikir, kenapa Allah ciptakan lautan? Kenapa lautan bergelombang? Dari situ kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi untuk mengenal Allah, gunakan akal pikiran. Sayang Pak, sayang kalau akal pikiran kita cuma buat mikirin kuliner. Sayang kalau akal pikiran kita cuma buat mikirin AWW.
mikirin kawin aja. Gunakan akal pikiran kita untuk mengenal Allah. Dari Al-Quran, dari hadis, dan dari makhluk-makhluknya yang banyak, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, nah. Taib, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, dan itu dia tadi teman-teman 2 cara yang bisa kita gunakan untuk bisa lebih mengenal Allah, dan tentunya setelah itu kita berusaha untuk lebih meningkatkan tingkat ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah ada pertanyaan? Oke. Jazakallah khair. Apa saja amal soleh yang bisa menjadikan Allah ridho dan mencintai kita? Yang pertama tauhid, itu yang paling besar. Yang kedua syukur. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan ridhoi kamu. Yang ketiga, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah menyatakan keridhaan kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan semua amal soleh itu menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sebaliknya semua kemaksiatan membuat Allah murka kepada kita. Maka jadilah kita hamba-hamba yang berusaha, Pak, untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Ya, dan itu tentunya, Pak, membutuhkan mujahadah, jihad melawan hawa nafsu kita. Allahu a'lam. Bagaimana menyikapi keluarga besar yang masih lekat dengan tradisi seperti 7 harian? Akhi, dakwahkan dulu mereka kepada tauhid. Kenalkan dulu mereka kepada Allah. Jadikan dulu mereka menjauhi syirik. Jika mereka sudah mentauhidkan Allah, sudah menjauhkan kesyirikan, kenalkan mereka kepada Rasulullah. Pahamkan kepada mereka bahwa kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka sudah paham dan mereka berusaha ittiba kepada Rasulullah, saya yakin mereka akan tinggalkan ini. Tanpa antum suruh. Adapun antum belum apa-apa sudah mengingkari ini. Sementara dia tauhidnya saja belum paham. Ittiba, jiwa ittibanya belum ada. Bagaimana akan bisa, saudara? Makanya dari itu, Pak, saya sampaikan tadi, Pak. Dahulu orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka berbuat bid'ah juga dalam agama. Tapi apakah Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah sibuk mengingkari kebid'ahannya? Tidak. Yang diingkari yang pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah syirik dulu. Karena itu yang paling besar, saudaraku seiman. Setelah syirik diingkari, baru dipahamkan tentang ittiba. Maka dari situ insya Allah, Pak, akan sangat mudah dia meninggalkan itu. Wallahu a'lam. Bolehkah menikahi akhwat yang nasab
keluarganya bagus, sedangkan keluarga saya cukup berantakan. Saya minder, namun sudah berusaha ikut kajian sunnah untuk perbaiki diri. Jazakallahu khairan. Memang Pak, para ulama mengatakan bahwa hendaknya sekufu. Hendaknya apa? Sekufu. Tahu nggak sekufu? Sekufu itu artinya selevel dalam status. Tapi Imam Malik mengingatkan bahwa kufu yang paling kufu itu adalah agama, ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh yang pertama kali kita lihat agamanya. Kata Rasulullah SAW apa? Tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4. Yang pertama karena kecantikannya. Yang kedua karena kekayaannya. Yang ketiga karena keturunannya. Yang keempat karena agamanya. Apa kata Rasulullah? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang punya agama. Niscaya kamu akan bahagia. Makanya kamu nasabnya berantakan. Keluargamu berantakan. Tapi kamu bertakwa. Sudah bertakwa, berilmu. Punya akhlak yang bagus. Maka kamu, Masya Allah, sangat kufu dengan dia. Kalau akhwatnya bertakwa. Makanya Rasulullah Allah berfirman apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Ayat ini bentuknya khobar, tapi maknanya perintah. Artinya, hendaknya wanita-wanita yang salihah dinikahi oleh laki-laki yang saleh. Jadi, yang paling kufu itu yaitu Pak, ketakwaan, kesolihan. Ada seseorang berkata kepada Ali bin Husain, Innali bintun, ya, fabiman uzawijuha, aku punya anak wanita, dengan siapa aku nikahkan anak wanitaku? Apa kata Husain bin Ali? Kata Husain bin Ali, Zawwijha birajulin yakhafullah wa yattaqih. Nikahkan anakmu dengan laki-laki yang takut kepada Allah dan bertakwa. In ahabbaha akramaha. Sebab orang yang bertakwa, jika ia mencintai istrinya, dia akan muliakan istrinya. Fa in abghadaha. Tapi kalau ia tidak suka kepada istrinya, lam yadhlimha. Dia tidak akan menzolimi istrinya. Ini kalau laki bertakwa begitu Pak. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Demikian. Nah. Taib. Jazakallah khair Ustadz atas segala ilmu dan waktunya. Semoga menjadi pahala jariah dan semoga Allah mudahkan serta Allah berkahi selalu segala aktivitas Ustadz ke depannya. Dan juga teman-teman semua, jazakumullah khairan yang sudah setia mengikuti setiap sesi di Daurah Muslim Pet hari ini. Insya Allah kita masih akan hadir lagi besok. Jadi sampai bertemu dan semoga Allah mudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini dan nantinya kita kembali berkumpul lagi di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Saya Rifki Gi pamit undur diri dan mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.